Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara, rekan-rekan yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dengan penuh sukacita, kembali pagi hari ini saya menyapa, menjumpai Bapak, Ibu, Saudara semua melalui program Motivasi Pagi. Firman Tuhan pada pagi hari ini terambil di dalam kitab Yosua pasal 23 ayat yang ke-10 yang berbunyi demikian. Satu orang saja daripada kamu dapat mengejar 1000 orang, sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berperang bagi kamu, seperti yang dijanjikannya kepadamu. Amin. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, firman Tuhan pada pagi hari ini berbicara mengenai matematika Allah dalam perjuangan kita. Dalam logika manusia dan strategi militer, jumlah sangat menentukan sebuah kemenangan. Jika satu orang harus menghadapi 1000 orang, hasilnya pasti adalah kekalahan telak. Namun di dalam kamus iman, perhitungan sangat berbeda. Yosua di akhir masa hidupnya memberikan pidato perpisahan yang penuh kuasa kepada bangsa Israel. Ia mengingatkan mereka akan rahasia kemenangan yang selama ini mereka alami. Ada 3 kunci kekuatan yang bisa kita pelajari dari ayat ini. Yang pertama, kualitas melampaui kuantitas. Saudara-saudara terkasih, Yosua mengatakan bahwa satu orang dapat mengejar 1000 orang. Ini bukan tentang kehebatan fisik atau ilmu bela diri yang luar biasa dari orang tersebut. Ini adalah tentang siapa yang menyertai si satu orang itu. Di dalam Tuhan, keterbatasan kita bukanlah penghalang bagi kemenangan besar. Satu orang yang berjalan bersama Tuhan jauh lebih kuat daripada ribuan orang yang berjalan dengan kekuatannya sendiri. Kunci yang kedua adalah sumber kemenangan, Tuhan yang berperang. Saudara-saudara terkasih, kalimat sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berperang bagi kamu, adalah kunci dari segala keberhasilan. Seringkali kita merasa lelah dan putus asa karena kita merasa sedang berperang sendirian melawan masalah kita. Kita berperang melawan penyakit, masalah ekonomi, atau konflik keluarga dengan kekuatan otot dan otak kita sendiri. Yosua mengingatkan bahwa tugas kita adalah setia dan taat, sementara tugas Tuhan adalah mendatangkan kemenangan. Kita bukan berperang untuk mendapatkan kemenangan, tetapi kita berperang dari posisi kemenangan yang sudah Tuhan berikan. Kunci yang ketiga adalah berdiri di atas janji Allah. Para sahabat yang dikasihi Tuhan, kemenangan itu terjadi seperti yang dijanjikannya kepadamu. Tuhan tidak pernah berperang tanpa dasar. Ia berperang karena ia setia pada janjinya. Janji Tuhan adalah bahan bakar bagi keberanian kita. Ketika kita tahu bahwa Tuhan sudah berjanji untuk menyertai dan membela kita, maka 1000 musuh di depan kita tidak akan lagi tampak menakutkan. Bapak, Ibu, Saudara, rekan-rekan yang berbahagia, mungkin hari ini Anda merasa seperti satu orang yang dikepung oleh 1000 masalah. Masalah itu mungkin tampak besar, banyak dan mustahil untuk dikalahkan. Ingatlah matematika Allah. Kita plus Tuhan sama dengan mayoritas mutlak. Jangan fokus pada 1000 masalahmu, tapi fokuslah pada satu pribadi yang berperang bagimu. Bagian kita adalah menjaga hati kita tetap berpaut kepada Tuhan dan membiarkan Tuhan menunjukkan kuasa-Nya atas semua musuh-musuh kita. Bapak, Ibu, Saudara, rekan-rekan yang diberkati Tuhan, melalui ayat ini, apa relevansinya bagi kehidupan kita pada saat ini? Relevansi yang pertama adalah kekuatan bagi minoritas yang benar. Sahabat-sahabat Tuhan di dunia kerja atau pergaulan,
kita sering merasa sendirian saat harus mempertahankan integritas. Misalnya menolak suap atau menolak berbohong. Kita merasa satu melawan 1000 orang yang melakukan hal yang salah. Namun firman Tuhan pagi hari ini relevan untuk meyakinkan kita bahwa berdiri di pihak yang benar bersama Tuhan tidak pernah membuat kita kalah. Tuhan sanggup membela posisi kita di tengah-tengah tekanan mayoritas. Yang kedua, menghadapi beban yang terlalu berat. Bapak Ibu Saudara terkasih, banyak orang saat ini mengalami tekanan mental karena merasa masalah datang bertubi-tubi. Masalah kesehatan, hutang piutang, hubungan keluarga yang retak, dan lain sebagainya. Masalah-masalah ini seperti dalam tanda kutip 1000 orang yang mengepung. Relevansinya adalah Tuhan tidak meminta kita menjadi pahlawan super. Dia hanya meminta kita percaya bahwa Dia adalah pahlawan kita. Kita diajak untuk melepaskan beban itu ke tangan Tuhan dan percaya pada pembelaannya. Yang ketiga, mengingatkan pentingnya ketergantungan total kepada Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan zaman sekarang sangat memuja self-made man atau keberhasilan karena kekuatan sendiri. Yosua 23 ayat 10 mematahkan kesombongan itu. Relevansi bagi kita adalah sebuah peringatan. Jangan pernah sombong saat menang dan jangan pernah putus asa saat tertekan. Semua keberhasilan kita adalah karena Tuhan yang berperang bagi kita. Ini mengajak kita untuk tetap rendah hati dan selalu mengandalkan doa dalam setiap perjuangan hidup. Firman Tuhan pagi hari ini menerangkan kualitas hubungan dengan Tuhan melampaui kuantitas kekuatan duniawi. Karena itu, jika Tuhan di pihak kita, tidak ada angka atau kekuatan apapun di dunia ini yang sanggup menghentikan rencananya dalam hidup kita. Biarlah firman Tuhan pagi hari ini menolong, memberkati, memotivasi kita untuk senantiasa bergantung, berpegang erat kepada Tuhan, karena hanya Tuhan yang sanggup beri kemenangan di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, mari kita jalani hari ini dengan sukacita, dengan semangat dan pengucapan syukur, yakin dan percaya Tuhan ada bersama dengan kita sepanjang hari ini. Oleh sebab itu, selamat pagi, Tuhan berkarya, Tuhan Yesus menolong, Tuhan Yesus berkati kita semua. Salam haleluya, amin.